Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pembimbing Dr. Darsep Darwis, MSI, dan Ayu Lisdiana, MPD, sebagai dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Profesor Yuli Rahmawati, MSc, PhD, sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Izinkan saya, Roni Tobing, nomor induk mahasiswa 13036230078, mahasiswa RPL tahun 2023, untuk memaparkan seminar praskripsi dengan judul Analisis Miskonsepsi Peserta Didik pada Materi Asam Basa Menggunakan Laboratory Jargon. Adapun topik pembahasan akan dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kajian teoretik, yang ketiga adalah metodologi penelitian. Pada bab pendahuluan, saya akan memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab kedua, kajian teoretik, akan disampaikan karakteristik pembelajaran kimia, pengertian konsep, pemahaman konsep, definisi miskonsepsi, laboratorium jargon, dan karakteristik materi konsep asam basa. Di bab yang ketiga, akan disampaikan atau dipaparkan tujuan operasional penelitian, tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, hipotesis statistik, serta penyajian data. Pendahuluan, latar belakang masalah. Berdasarkan penelitian sebelumnya, masih terdapat miskonsepsi peserta didik terkait asam basa, diantaranya penelitian oleh Eka Wisudawati di tahun 2021. Dalam penelitian tersebut diperoleh data miskonsepsi peserta didik terjadi pada konsep teori asam basa menurut Bronsted-Lowry dengan persentase sebesar 70,33%. Pada penelitian yang lain, Nanda Ayu Lestari di tahun 2020 melalui hasil coba instrumen tes diperoleh data sebanyak 44% peserta didik mengalami miskonsepsi asam basa. Dari data tersebut dapat teridentifikasi masalah ada 3 poin. Yang pertama, pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran kimia khususnya materi asam basa masih rendah. Poin kedua, kemampuan pemahaman konsep asam basa dari peserta didik masih belum berkembang secara maksimal. Dan yang ketiga, laboratorium jargon kerap digunakan untuk menyederhanakan konsep-konsep yang abstrak dan rumit. Masih di pendahuluan, masalah akan dibatasi pada analisis miskonsepsi materi konsep asam basa dengan menggunakan laboratorium jargon. Adapun rumusan masalah yang disampaikan pada pemaparan kali ini ada 4 poin. Di antaranya yang pertama, apakah masih terdapat miskonsepsi pada peserta didik SMA kelas 11 dalam materi konsep asam basa? Yang kedua, pada bagian manakah peserta didik mengalami miskonsepsi? Yang ketiga, berapa persentase dan bagaimana analisa miskonsepsi peserta didik pada materi konsep asam basa yang menggunakan pendekatan laboratorium jargon? Yang keempat, apakah ada perbedaan tingkat akademik peserta didik terhadap miskonsepsi asam basa? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 4 poin. Pertama, menganalisis sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik terhadap konsep asam basa. Yang kedua, menganalisis pada bagian mana dari teori asam basa terjadi miskonsepsi pada peserta didik. Yang ketiga, menggali faktor-faktor apa yang membuat peserta didik mengalami miskonsepsi pada materi asam basa. Yang keempat, untuk mengetahui apakah ada hubungan tingkat akademis peserta didik dengan terjadinya miskonsepsi pada materi asam basa. Adapun manfaat penelitian,
yang bisa saya sampaikan di sini adalah bagi guru. Pertama, guru dapat mengkaji ulang dan menyesuaikan atau mengembangkan metode dan perangkat mengajar yang paling sesuai dengan keadaan peserta didik apabila ditemui miskonsepsi. Yang kedua, bagi peneliti dapat menggunakan hasil penelitian ini atau mengembangkan penelitian lanjutan terkait hubungan miskonsep dengan kemampuan peserta didik untuk mengaplikasikan konsep asam basa dalam mini proyek di lingkungan sekolah. Dan bagi peserta didik dapat langsung mengetahui apakah cara berpikir mereka dalam menganalisis suatu konsep sudah benar atau harus ada yang diperbaharui. Masuk ke kajian teoretik. Pertama, karakteristik pembelajaran kimia. Ilmu kimia merupakan salah satu cabang dari sains yang secara khusus mempelajari tentang eksistensi materi yang ditinjau dari segi struktur, sifat-sifat, perubahan materi, dan besarnya energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Jefferson, Brady, dan Hislop di tahun 2012. Pengertian konsep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, konsep merupakan sebuah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari suatu peristiwa yang konkret. Yang ketiga, pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan kemampuan dalam hal menentukan gagasan atau pemikiran yang sesuai dalam upaya menjelaskan suatu permasalahan atau lebih kepada pemahaman hubungan antara gambaran mikroskopik, pengamatan makroskopik, simbol, dan mutasi kimia. Hal ini disampaikan oleh Umi Laitul Hidayah dalam penelitiannya di tahun 2018. Masih dalam kajian teoretik, yang keempat adalah miskonsepsi. Definisi miskonsepsi, Soeharto di tahun 2013 mendefinisikan bahwa miskonsepsi merupakan konsep peserta didik yang tidak sama dengan para ilmuwan. Konsep tersebut diperoleh dari pemahaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Laboratorium jargon. Definisi laboratorium jargon adalah penjelasan singkat yang kerap kali digunakan pada mata pelajaran kimia untuk menjelaskan suatu konsep agar lebih sederhana, mudah penyampaian, serta mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian karakteristik materi asam basa. Karakteristik asam basa yang akan dianalisa pada penelitian ini mencakup konsep tentang atom dan molekul, definisi asam basa kuat atau lemah, disosiasi air, reaksi penetralan, kekuatan asam dalam skala pH, indikator asam basa, serta sifat amfoter zat dalam air. Masuk pada bab metodologi penelitian. Akan diawali dengan tujuan operasional dan desain penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis miskonsepsi peserta didik pada konsep asam basa yang terjadi pada peserta didik di kelas 11 SMA Negeri 78 Jakarta Barat. Desain dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskripsi dengan menggunakan metode survei. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama perencanaan, yaitu penyusunan instrumen dan uji instrumen. Yang kedua pelaksanaan, yaitu melakukan tes, pemberian pertanyaan, wawancara. Tes di sini adalah berupa kuesioner. Yang ketiga penyelesaian. Penyelesaian ini mencakup pengolahan dan analisis data serta penarikan kesimpulan. Nah, ini adalah tabel tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Masuk ke tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dimulai di bulan November, yaitu melakukan persiapan penelitian. Di bulan Desember masih persiapan penelitian. Januari persiapan penelitian, persiapannya cukup panjang. Februari 2024 mulai survei pertama lokasi penelitian. Maret 2024 survei kedua
ke lokasi penelitian, kemudian di April pelaksanaan penelitian, dan di bulan Mei pengolahan data dan penyusunan laporan akhir. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah para peserta didik SMA kelas 11 di 78, SMA Negeri 78 Jakarta pada fase F di tahun ajaran 2023-2024. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik SMA 78 Jakarta fase F yang memilih mata pelajaran kimia di tahun 2023 dan 2024. Teknik analisis data. Pertama, validitas. Uji validitas item yang digunakan adalah Pearson correlation dengan taraf signifikansi 5%. Kaidah pengambilan keputusan pada uji validitas item Pearson correlation sebagai berikut. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal dinyatakan valid. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item soal dinyatakan tidak valid. Sampel yang digunakan untuk uji validitas item berjumlah 112 orang dengan taraf signifikansi adalah 1% dan 5%. Sehingga nilai R tabel pada penelitian ini berturut-turut adalah 0,1548 dan 0,1840. Reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang harus diuji, di mana dalam hal ini digunakan Cronbach's alpha. Tabel klasifikasi daya beda. Analisa daya pembeda bertujuan untuk menguji butir-butir soal dalam mengetahui kemampuan butir soal membedakan antara peserta didik yang tergolong pandai dan peserta didik yang tergolong kurang atau lemah. Tabel klasifikasi indeks kesukaran. Analisa daya pembeda bertujuan untuk menguji butir-butir soal, untuk mengetahui kemampuan butir soal, untuk membedakan antara peserta didik yang tergolong pandai dan peserta didik yang tergolong kurang atau lemah. Terima kasih dan sampai di sini pemaparan yang saya bisa sampaikan. Apabila terdapat penyampaian kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.